sampai aku menceritakan tentang dua bocah pramuka kepada mereka, dan mereka terdiam dan berkata, di villa cuma ada 2 orang selain kita, ibu yang masak dan bapak yang pegang kunci. Gak ada satupun anak kecil di sana, karena ibu dan bapak itu tinggal di sana cuma berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 630. Yes, ya. Jangan lupa minggu awal di bulan Desember di tahun ini kita mau jalan-jalan bareng Betul. dengan tajuk perjalanan spiritual bersama PMK, khusus untuk 30 orang aja. 30 orang terpilih Ya. akan ikut kita jalan-jalan 2 hari 1 malam. Yes, budgetnya nggak sampai 1,5 juta lah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Nggak, Ya. bener, ini beneran. Nggak Pokoknya nabung sampai. dari sekarang ya, Iya. teman Kliwon ya. Ya, oke. Akan ada beragam kegiatan seru di sana yang masih kami rahasiakan. Wah, itu dia. Halo teman Kliwon, ada kabar gembira untuk kita semua. Apa tuh? Sekarang podcast Malam Kliwon ada YouTube Membership. Nah, cuma Rp20.000 teman Kliwon bisa menikmati keseruan-keseruan di balik layar kamera kami. Nah, terus teman Kliwon itu bisa live bareng kita tiap bulan. Jadi teman Kliwon bisa nanya apa aja. Silakan saudara yang ingin bertanya bisa tuh di situ nanti ya. Terus juga bakal ada video-video uncut, uncensored, dan semua momen seru saudara. Ayo, makanya gabung sekarang. Cukup dengan 20.000. Iya, tinggal klik tombol join membership. Ulala. Cibe babi. Join membership. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga harinya lancar, rezekinya juga lancar. Yang lagi senang, yang lagi mungkin susah, yang lagi sedih, yang lagi segala macam ya. Iya. Yang lagi capek, kalau capek ngupas kacang aja. Ngupas kacang. Karena kalau ngupas kacang itu kita berarti mau melepas pinat. Melepas penat. Panjang banget setupnya. Buat teman Kliwon yang namanya Doni jangan nangis. Buat teman Kliwon yang namanya Doni jangan nangis ya. Doni nangis video call. Lu cari aja di TikTok tuh Doni nangis. Nah, ntar langsung ngerti dah. Kita lagi ngomongin apa. Ya. Doni nangis Aku kok. Aduh, video lama loh. Dan yang nyambung Dencil. Iya. Yang rambutnya dipilok ya Bang. Ya udahlah ya. Kita langsung aja nih. Sorry, maaf. Kenapa oe? Oke, yuk. Cerita pertama ini kita akan membacakan Assalamualaikum Mas Bimo dan Mas Danu dan semua teman Kliwon. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Amin. Nama gue Samsu. Ini nama samaran ya. Gue mau nyeritain pengalaman lucu dalam tanda kutip di sini nih. Dia udah kode nih, lucu. Semasa gue kuliah di tahun 2019. Sebagai mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kampus, acara-acara semacam latihan kepemimpinan sudah menjadi acara tahunan yang wajib diikuti. Pada tahun ini, aku menjadi peserta. Banyak cara dan bentuk dari kegiatan ini, tapi kampusku pada saat itu memilih untuk menyewa sebuah komplek villa yang tergolong besar di area Cisarua, Bogor. Villa itu punya 3 bangunan rumah, sekitar 3 bangunan rumah. 1 pavilion yang berisi dapur dan area makan, 1 aula semi outdoor, dan 1 kolam renang. Hujan lebat mengiringi kedatangan kami di malam itu.
Gak banyak waktu untuk mengenali lokasi sekitar. Turun dari truk tronton dan langsung berlari ke dalam bangunan rumah pertama yang memiliki ruangan besar yang kami jadikan aula utama. Ya, gak ada yang aneh. Berkumpul dan menjalankan acara pada umumnya. Malam itu memang banyak sekali yang kena amarah alumni. Gak sedikit yang berujung air mata. Bahkan sampai kami masuk ke kamar masih ada beberapa orang yang terisak. Salah satunya Doni tadi. Ada. Habis video call. Tidur di kondisi gelap bukan kesukaanku. Banyak pengalaman kurang menyenangkan tentang gelap. Gak ada smartphone untuk membunuh waktu juga. Tapi badan tuh lelah sekali rasanya. Malam itu, alih-alih merasa sunyi, aku malah mendengarkan suara mengaji yang cukup jelas. Seperti mengaji di luar kamar, tepat di luar kamar, karena suaranya tuh sangat jelas. Aneh, siapa yang mengaji jam segini di keadaan begini kan? Aku sadar betul tidak ada yang benar-benar punya jiwa religius tinggi di sekitar waktu itu. Tapi aku tetap berpikir, siapa tahu. Ya. Paginya kami semua makan di pavilion. Di perjalanan ke pavilion yang melewati tanah, berumput dan taman yang sekiranya jika ini acara keluarga atau liburan, pasti menyenangkan menghabiskan waktu pagi di sini. Nah, aku bertemu dua anak usia 10 tahun lebih mungkin, menggunakan seragam sekolah pramuka. Mereka asik sekali tertawa dan berlari-lari. Aku mau ngobrol sedikit dan bertanya, kenapa mereka belum berangkat sekolah? Tapi mereka malah berlari ke arah pavilion sambil tertawa, bukannya menjawab. Aku hanya terkekeh geli dan mengikuti mereka berjalan ke arah pavilion. Mereka bersembunyi di balik ibu penjaga villa yang sedang membagikan kami sarapan. Bersembunyi, lalu saling bercanda dan berlarian lagi di pavilion. Saling berlari dan menghindari peserta lain yang sedang antri. Dan hari itu berlalu begitu saja, sampai malam kembali hadir. Malam itu kami harus mengikuti simulasi persidangan di aula semi outdoor. Dingin. Bayangkan saja, aula itu hanya memiliki atap dan tiang-tiang penyangga dengan lantai keramik tanpa dinding yang menghalau angin dingin di puncak. Tadinya, semua berjalan seperti suasana sidang pada umumnya. Saling beropini, saling adu pendapat, dan penuh diskusi. Sampai sekelebat sosok, ya Mbak Kun lah, yang terus hilir mudik di pepohonan samping aula mengganggu konsentrasi. Entah sengaja atau apa, bagaimana mungkin mengabaikan sosok itu? Sampai akhirnya sosok itu terlihat semakin banyak. Bahkan ada yang berwarna merah ikut seperti menggantung di dahan pohon. Takut, tapi penasaran. Sampai tiba-tiba teman yang duduk sebarisan denganku terdiam, benar-benar hening. Tidak bersuara atau berkomentar apapun. Mereka hanya hening melihat ke depan. Dan aku juga tidak ingin memperkeruh suasana dengan berbicara. Sampai saat di kamar mereka bercerita, mereka melihat sesuatu di pohon. Dan saat mereka bercerita, suara tawa aneh yang aku tahu pasti bukan berasal dari manusia saling bersahutan. Malam itu kami harus bangun di jam 2 pagi untuk ikut jurit malam. Ya, semacam acara. Ayo kita pergi ke pos-pos yang ditentukan. Dan ayo kita dimarahi secara bergantian di tengah malam nan gelap gulita ini. Kami berjalan secara berkelompok. Walaupun malam itu dingin, tapi dingin yang dirasakan lebih membuat kaki dan tangan tidak dapat bergerak. Punya sensitivitas yang cukup tinggi sejak kecil merupakan hal yang sangat menyebalkan di saat-saat yang seperti ini. Banyak mata yang terasa mengawasi, bahkan tidak segan ada yang mengikuti sejak kami keluar bangunan villa. Mual datang dan bukannya mereda, malah semakin menjadi-jadi. Tawa-tawa aneh yang kudengar sebelumnya sekarang terasa semakin jelas. Saat kami melewati kolam renang yang di sana terlihat beberapa sosok sedang tertawa dan seperti bermain air. Jikapun aku bisa menggambarkan dengan jelas,
Aku memilih untuk tidak mengingat kondisi yang malah membuat perut semakin mual. Ketika kelompok kami selesai dan kembali ke villa, aku langsung masuk ke ruang medis karena tidak sanggup menahan mual dan pusing karena melihat dan merasakan hal-hal yang tidak dapat diterima logika manusia. Sampai tiba-tiba ada salah satu peserta yang digotong masuk ke dalam kamar. Awalnya aku tidak melihat jelas, sampai aku ikut membantu memegang dan melihat wajah yang amat sangat menyeramkan dengan mata yang terbelalak keluar dan muka yang amat sangat tidak berbentuk manusia. Walaupun masih memiliki dua mata, hidung, entah pantas disebut hidung atau tidak, dan mulut yang diisi gigi taring besar. Oh. Ketika aku memegang tangannya dan mencoba berbicara di dalam hati, pergi. Ya, sebenarnya aku gak tahu cara bagaimana mengurus orang yang kesurupan. Dan sepanjang pengalaman, cara ini cukup efektif diiringi dengan doa, walaupun gak sedikit juga yang gagal. Makhluk itu malah seperti maju dan mendekati wajahku secara cepat dan langsung memelototiku di depan mata. Jarak wajah kami hanya berjarak 10 cm kurang lebih. Aku langsung mundur dengan posisi badan gemetar dan takut. Aku dibawa keluar dan wajah makhluk itu benar-benar tergambar dan tidak bisa lepas dari pikiran. Belum lagi seperti banyak makhluk lain yang datang mendekat seperti penasaran. Malah di dini hari itu berakhir dengan cukup chaos, panik, dan tidak seperti yang diharapkan panitia tentunya. Ketika pagi harinya, di saat kami pulang, aku bertemu kembali dengan dua bocah berseragam pramuka itu. Mereka berdiri dan melambaikan tangan kepadaku, seolah mengucapkan selamat tinggal dengan senyum yang merekah lebar, yang kubalas tidak kalah semangat juga. Aku pulang dengan mobil pribadi panitia yang juga temanku, karena kondisiku yang masih belum sepenuhnya pulih sejak dini hari tadi. Aku semobil dengan dua panitia lainnya. Kami bercerita tentang kegiatan di villa dan beberapa kejadian lucu tadi, menyebalkan, dan yang lainnya. Sampai aku menceritakan tentang dua bocah pramuka kepada mereka, dan mereka terdiam dan berkata, di villa cuma ada dua orang selain kita. Ibu yang masak dan bapak yang pegang kunci. Gak ada satupun anak kecil di sana, karena ibu dan bapak itu tinggal di sana cuma berdua. Dan lagian, ngapain pakai seragam pramuka di Sabtu Minggu dan 2 hari berturut-turut pula. Sekian cerita gue kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman Kliwon dimanapun kalian berada. Amin. Oke, thank you. Cerita saat latihan kepemimpinan ya. Berarti Samsu ini yang cukup sensitif ya awalnya ya. Ya, dari kecil bisa melihat, bahkan ketika ada orang kesurupan, visualisasi yang dia lihat adalah sosok yang masuk kan. Tapi tervalidasi kalau itu semuanya angker gara-gara kondisinya jadi chaos lah. Malam chaos. Ini dini chaos ini. Gitu. Berarti pas lagi ada yang kesurupan, dipegang sama dia tidak melihat manusianya, dia melihat si sosok yang masuk. Enak gitu ya, langsung jelas ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nanya kamu siapa gitu. Sebenarnya logikanya juga orang yang udah tahu nih masukin nenek nih gitu. Pasti kan ditanya kamu siapa, maksudnya namanya siapa gitu, bukan bentuknya apa lo gitu. Doni nangis. Bisa aja Trossard. Lihat bentuknya, rambutnya gitu. Kan yang ditanya kamu siapa, ya jelas saya siapa. Kalau nggak ditanya bentuknya apa kan. Ini yang merasuki adalah sosok makhluk gitu, bentukannya kayak gini, udah tanya aja. Ditanya berita soal politisi gitu
Bisa nggak ya? Kemarin kan kita ngetes, cuman nggak enak hati aja bos. Gimana? Gregetan banget, gue pengen nyeletuk gitu. Sama, pecahnya di terakhir kan. Iya. Orang jadi Beyblade begitu. Di sini ketawa-tawa kita. Di sana mah geter juga. Ada geternya. Geter mah nggak bisa dihilangin pak. Itu kan sinyal paling deket itu. Iya, ntar tayang lah dibuat teman-teman membership ya. Cerita balik layar ketika kita penelusuran bareng dua kreator yang sangat terkenal di Indo. Iya. Villa Cisarua ya. Banyak bener cerita Villa Cisarua. Kuntilanak gitu. Jadi ini kalau dari sekian ribu cerita yang kita bacakan, entitas 5 besar entitas tuh nomor satunya siapa ya? Kuntilanak atau pocong ya? Kuntilanak tetap ya. Kuntilanak. Populasinya banyak sekali ya. Banyak banget. Jin-jin males itu. Niruin siapa ya? Dia aja deh yang paling mainstream gitu. Benar. Bikin partai ya bisa itu dia tuh. Iya. Kurang apa? Jin-jin kurang kreatif lah. Nah, jadi kunti aja dah. Paling ini ya, paling common ya. Nah, cerita berikut ini jinnya mungkin nggak common buat di Indo nih. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya yang diawasi saat ujian oleh sosok yang tak kasat mata. Waktu saya masih di bangku SMA. Langsung masuk ke cerita. Di sekolah saya terdapat satu guru geografi yang bisa dibilang punya kemampuan istimewa. Beliau dapat melihat, berkomunikasi, bahkan menerawang satu hal yang orang biasa nggak bisa lakukan. Di waktu itu, saya sedang ujian mata pelajaran olahraga, yang notabene-nya merupakan salah satu mata pelajaran paling mudah, apalagi untuk siswa laki-laki. Ujian tersebut memakan waktu 90 menit dari jam 11 sampai jam 12.30 dan diawasi oleh 2 guru pengawas, Bu Mawar dan Pak Dede. Pak Dede ini adalah guru istimewa. Karena pertanyaannya termasuk mudah untuk dikerjakan, saya dan teman-teman yang suka olahraga pun bisa menyelesaikan ujian hanya dengan waktu 30 menit kala itu. Waktu ujian masih tersisa banyak dan tidak bisa keluar kelas. Akhirnya beberapa siswa ada yang tertidur, sedangkan saya kala itu bermain dengan alat tulis saya sembari mengisi waktu luang. Saya yang duduk di sebelah kiri depan merasa sedang diawasi oleh Pak Dede yang persis duduk di depan badan saya. Ketika saya dan beliau kontak mata, beliau sontak berdiri dan menghampiri Bu Mawar yang ada di sebelah lain ruangan ujian. Terlihat Pak Dede sedang sibuk menggambar sesuatu di atas sebuah kertas sambil menunjukkannya ke Ibu Mawar. Beberapa kali Bu Mawar menengok dan melihat ke arah saya sambil tersenyum. Saya yang lagi main alat tulis berusaha bodoh amat sama apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba, Bu Mawar ini beranjak dari kursinya hendak mengelilingi ruang ujian. Ketika dia berjalan di belakang saya, dia menepok pundak saya dan berbicara. "Jangan macam-macam ya kamu." Dia berbicara sambil tertawa meledek, yang bikin saya makin bingung. Setelah Bu Mawar duduk kembali, sekarang giliran Pak Dede yang mengelilingi ruang ujian. Ketika dia berjalan di belakang saya, dia pun memegang pundak saya sambil berkata, "Apa kabar Neil?" Saya yang sedang terdiam, bermain alat tulis dan nahan kantuk, cukup terkejut dengan sapaan itu. Sebagai informasi, saya merupakan anak penjurusan IPA dan tidak pernah bertemu ataupun berkenalan dengan Pak Dede, karena beliau merupakan guru geografi yang mengajar di jurusan IPS. "Kamu ada kenal dengan orang berjas?" tanya beliau. "Oh, gak ada Pak, gak pernah kenal." "Kenapa ya Pak?" tanyaku kembali kepada beliau.
Beliau pun nampak heran dan bertanya kembali kepada saya dengan pertanyaan yang lebih detail. Orangnya berjas, pakai dasi, rapi, tinggi, berwibawa. Kamu masa gak kenal? Saya pun jawab, iya pak, saya gak kenal. Gak pernah ketemu sama orang dengan ciri-ciri gitu. Beliau pun tetap bersikeras untuk bertanya. Coba ingat-ingat lagi. Mungkin keluarga kamu atau saudara jauh gitu? Saya pun jawab, kalau pakai jas yang saya ingat ayah saya pak. Sewaktu ayah saya meninggal, dia dipakaikan jas rapi, lengkap sama dasi. Namun ayah saya nggak berperawakan tinggi. Bahkan saya lebih tinggi daripada ayah saya. Terus beliau jawab, oh bukan berarti. Saya yang penasaran pun bertanya ke beliau, tapi pak, emang ada apa ya? Kok tiba-tiba nanya orang berjas? Beliau pun kembali jawab, dari tadi saya lihat semua penjaga-penjaga dari anak-anak di sini. Normalnya yang menjaga mereka adalah nenek, kakek, buyut, atau saudara jauh yang sudah sepuh dan memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga mereka. Tapi ketika giliran saya lihat penjaga kamu, saya merasa tertarik karena penjaga kamu berbeda dari yang lain. Saya pun kembali nanya, bedanya gimana pak? Iya, biasanya yang menjaga itu kelihatan lah dari keluarganya. Kalau kamu tuh beda, dari pakaiannya aja beda. Dia pakai jas, dasi, tinggi, berwibawa, tapi saya susah lihatnya. Saya yang dengar itu cukup kaget dan bertanya, susah kenapa pak? Dia tingginya setinggi pintu depan, dan mukanya rata, nggak ada mata, hidung, ataupun mulut. Saya makin kaget dengar itu, karena tinggi pintu depan yang beliau maksud itu 3 kali tinggi manusia normal. Apalagi dia gak punya muka katanya kan. Tapi gak jahat kan pak? Enggak kok. Justru dia selama ini yang jaga kamu, yang menjauhkan kamu dari hal-hal yang gak baik. Dia juga secara gak langsung bawa aura karismatik yang beda dari anak-anak lain. Tapi emang kelihatannya galak, judes dan serius aja. Oh gitu ya pak. Tapi emang dia ngikutin saya terus. Itu dari tadi ada di sebelah kiri ngeliatin kamu. Tapi dia diem aja, berdiri tegak sambil ngeliatin kamu lagi ngerjain ujian. Gak ngapa-ngapain lah, bener-bener ngawasin dan jagain aja. Setelah itu beliau langsung pergi dan kembali ke tempat duduknya sambil melihat ke arah kiri saya, tempat sosok tersebut berdiri. Teman saya yang mendengar dari baris belakang saya pun menyenggol kursi saya sambil tersenyum ketakutan. Sekian cerita pengalaman ketika diawasi waktu ujian oleh Slenderman. Walaupun cerita ini tidak terlalu serem, namun saya bisa paham kenapa orang-orang bilang saya punya aura dan race face yang jutek, galak, atau judes. Mungkin semua ini ada benang merahnya dengan aura si penjaga tersebut. Terima kasih ya sudah dibacakan. Sukses terus untuk Bang Bimo, Bang Danu, PMK, dan teman-teman semua. Amin. Wih, menarik sekali. Unik juga nih yang jagain beliau ini ya. Peter Crouch datang Ballon d'Or. Peter Crouch dalam event Ballon d'Or. Pakai jas, pakai dasi, berwibawa, joget robot. Iya. Sekarang menendangnya jatuh-jatuhan. Orang setinggi begitu kan koordinasi tubuhnya sulit ya. Tapi dia bisa jadi pemain pro, itu sih yang gue salut. Dengan badan kayak gitu, ya kan? Fisiknya jelek itu dia. Ngapung begitu orang. Kalau kata bola plastik, ngampul. Berarti dari mana ini asalnya ini? Penjaga. Bener. Dari Belanda kali ya, kali gitu, nggak tahu juga.
Orang kalau udah pakai jas kan kayaknya bukan pribumi ya dulu. Londo pasti ini. mana nasi goreng. Iya. Oke. Nah, itu. Kamu juru masaknya. Iya. Orang-orang Londo ini. Tingginya sepintu. Pintu apa dulu nih? Pintu Tom and Jerry gimana? Ya udah segitu. Iya. Ya 3 kali lipatnya segini paling ya. Orang kok sejengkal. Mana katanya dia yang jagain? Ini. Padahal dia di sini udah teriak kan. Ini yang jaga. Pakai jas. Ini yang jaga. Oh ini yang jaga. Iya. Liput. Ada aja ya orang lagi ujian sekolah aja keluar loh penjaganya. Ya, mungkin Unik banget ya. ini kelas berapa dulu sih? SMA ya. Siapa tahu namanya sebuah kompetisi atau lomba gitu kan kita nggak tahu. Kodam-kodam titipan bapaknya pada keluar-keluar. Tapi itu di mata orang-orang tertentu kayak si Pak Dede aja gitu ya. Dia ngelihat pada standby gitu. Misalnya ada berapa sih di kelas tuh? 30 30 lah anggap. Dia yang paling menonjol. Karena tinggi. Wah. Kasian kan kita nggak tahu apa-apa ya dititipin nama leluhur ya. Yang bentukannya aneh tuh loh. Malu kan? Mau nongol malu gitu. Aduh. Kok yang jaga Begini ada yang keren banget. Prabu. Ada yang bawa hewan. Ada yang bawa tombak. Ini nenek-nenek kisut gitu kan, bau balsem. Kan ya gini amat yang jaga. Bau lemari. Atau cuma pakai paksi hitam. Iya gitu. Terus gini duduknya. Pak Dede juga cengang-ngaseng. Udah apa-apa santai aja. Bang, main domino sini. Gak apa-apa santai aja. Orang pada keren-keren. Itu kan sejajar tuh berarti 2-2 lah ya. Anggaplah 2-2 gitu. Itu juga diledek-ledekin itu yang pakai paksi. Gitu tuh. Jaga begitu. Ngobrol. Iya. Lihat tuh kanan tuh. Jaga kayak ngasok begitu. Apa lo? Udah biarin aja lah. Kopi udah apa? Gitu kalau ngomong tuh. Sama roti. 17.000. Aduh. Ngambil air di ciader lu. Gitu. Ya wes deh. Oke. Ya. Thank you ya teman Klewen yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa awal Desember kita jalan-jalan bareng. Yes, Oke. Kita let's ketemu go. lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.